Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa walaupun market sedang biris ya, atau market sedang merah semua teman-teman ya. Tetap saya doain luar biasa buat kalian semua. Saya doain yang terbaik lah buat kalian semua. Dan buat teman-teman yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh biar kita bisa trading bareng. Tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Oke, kali ini saya akan bahas ya seputar isu Bitcoin teman-teman ya. Bukan cuma Bitcoin aja teman-teman ya. Bitcoin ini mother of crypto. Jadi apapun ya bisa dibilang 50% ya fluktuatif kripto tidak bisa dipungkiri Bitcoin masih menjadi setirnya ya, menjadi kemudinya untuk 50% fluktuatif harga. Oke, kali ini kemarin gini ya, saya agak cerita sedikit. Kemarin saya agak pesimis ya, agak down mental juga, agak waduh gimana nih kalau Bitcoin sampai ke $17.000 kita bisa bisa nyangkut rame-rame nih, dan nyangkutnya bukan sedikit teman-teman ya. Aduh pusing lah kemarin. Tetapi ternyata teman-teman, menurut saya ini adalah politik. Saya berani berprediksi ya, prediksi pribadi saya, dalam waktu dekat teman-teman ya, dalam waktu dekat pasti recovery ya, pasti pasar akan recover. Dan saya harapkan ke teman-teman semua, jangan panik dan jangan dulu cut loss teman-teman ya, jangan dulu cut loss. Nah ini menurut saya ya, ini pesan saya. Tetapi tetap dear ya, teman-teman yang tentukan uang kalian ya, kalian yang tentukan sendiri uang kalian akan dibawa kemana. Oke, saya hanya membagikan pendapat pribadi saya, dan otomatis saya akan lakukan pendapat saya ini untuk saya pribadi. Oke, lanjut saja teman-teman ya. Saya merasa ini politik, langsung ya. Oke, untuk saat ini Bitcoin tidak sempat turun sampai 30 ya. Intinya dia masih bermain di 36-an ya teman-teman ya. Dan untuk hari ini penurunannya sudah mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang. Kemarin ya sekitar 11%. Dan dia naik. Sekarang penurunan 5,57%. Nah, saya rasa itu kenapa saya bilang ini politik, karena saya membaca artikel ya, dan ini info yang paten lah ya menurut saya, bukan info-info dari website biasa gitu loh. Oke, kita akan langsung baca saja ya, biar untuk menguatkan pendapat saya tentang politik ini ya. Oke, di 3 jam yang lalu teman-teman ya, wali kota New York teman-teman ya, saya translate dulu biar lebih jelas. Oke, wali kota New York teman-teman ya, wali kota New York City Eric Adams mengkonversi gaji pertamanya ke Bitcoin dan Ethereum. Ether itu stablecoin dari, ini bukan Ethereum maksudnya, Ether itu stablecoin dari USD. Oke, melalui kayak Coinbase teman-teman ya. Jadi saya sempat berpikir, oh berarti memang keyakinan publik terhadap Bitcoin itu masih ya teman-teman. Dan itu mengapa menguatkan saya untuk mengatakan ini politik ya. Ada yang mau nyerok, dan saya akan buka ya. Oke, wali kota New York City Eric Adams setelah menerima gaji pertamanya dalam bentuk Bitcoin dan Ether melalui Coinbase. Janji dibuat, janji ditepati, kata wali kota, mengacu pada janjinya untuk mengambil 3 gaji pertamanya dalam cryptocurrency ya. Oke, wali kota New York City mengambil gaji dalam cryptocurrency dengan bantuan Coinbase. Dan wali kota New York City telah menepati janjinya teman-teman ya, telah menepati janjinya tentang pembayaran dalam Bitcoin. Dalam sebuah video yang dia posting di Twitter Kamis, wali kota mengatakan janji dibuat, janji ditepati. Mengambil cek pertama saya di Bitcoin dan Ethereum, bukan Ether ya, Ethereum, sorry. Ini menjadi alasan untuk ditonjolkan. New York harus menjadi pusat inovasi dan ide-ide baru. Saya ingin anak muda saya berkembang di setiap industri, tegas wali kota. Itu kenapa saya meyakini ini ya, Bitcoin akan grow up lagi dalam waktu dekat. Jadi jangan buru-buru cut loss. Situs web resmi kota New York teman-teman juga mengumumkan pada hari Kamis bahwa wali kota Adams akan menerima gaji pertamanya ya tadi ya. Gaji pertama wali kota akan segera otomatis dikonversi menjadi cryptocurrency melalui Coinbase. Enak sekali ini Coinbase. Fee-nya pasti kenceng nih, karena gaji wali kota kan besar. Wali kota Adams mengumumkan pada November tahun lalu bahwa ia akan menerima 3 gaji pertamanya dalam bentuk Bitcoin. Namun kota menjelaskan, karena peraturan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, kota New York juga tidak dapat membayar karyawan dalam mata uang kripto untuk karyawannya dengan menggunakan pertukaran mata uang kripto. Siapapun yang membayar dalam dolar Amerika Serikat ya mengubah dana menjadi cryptocurrency sebelum dana disetorkan ke akun mereka. Jadi bukan melarang ya.
perlu ditegaskan kalau maksudnya gini, perusahaan itu dari perusahaan-perusahaan itu membayar tetap dalam jumlah dalam mata uang setempat ya, nggak bisa diganti, harus mata uang setempat. Tapi untuk permintaan konversi bisa, oke. Dan berarti ini kan mendukung teman-teman. Jadi untuk prediksi Bitcoin akan ke nol, kemarin kan saya membaca itu diprediksi ke $17.000. Saya rasa nggak bakalan ke situ teman-teman, nggak bakalan ke $17. Dan itu tandanya ya altcoin kita, koin meme kita ya, atau anak-anaknya Bitcoin, di bawahnya Bitcoin semua ini. Intinya gini, selain token Bitcoin, selain Bitcoin ya teman-teman ya, pasti akan recover atau akan build up lagi atau akan naik lagi dalam waktu dekat. Menurut saya ini tidak akan lama karena ini politik. Bukan hanya berita ini teman-teman ya. Saya akan lihat di sini bahwa saya akan kasih lihat ke teman-teman semua bahwa ada permainan juga dari El Salvador. Mereka mulai menyerap Bitcoin. Kita lihat ya. Oke, El Salvador membeli 21 Bitcoin lagi untuk merayakan hari ulang tahun dari merayakan hari ulang tahun abad ke-21 teman-teman. Jadi negara ini berita terbaru ya, 22 Desember teman-teman ya. Jadi kalau seandainya Bitcoin itu nggak kan banyak beredar isu Bitcoin akan ditutup lagi gini. Kalau seperti itu, kenapa negara-negara ini ya masih, bukan negara kecil lagi ya, ini negara besar, masih mengutamakan Bitcoin ya, bukan mengutamakan, maksudnya gini, masih mempercayai Bitcoin untuk untuk dibeli lah, kira-kira seperti itu. El Salvador negara yang membuat tender legal Bitcoin, legal ya, bukan ilegal, legal itu berarti halal ya menurut saya. Membuat tender legal Bitcoin telah membeli 21 Bitcoin membeli 21 Bitcoin lagi berarti pembelian sebelumnya sudah terjadi. Untuk merayakan hari ulang tahun ke-21 terakhir tahun ke-21 terakhir tahun ke-21 di abad 21. Kira-kira seperti itu ya. Ini translate-nya agak gimana. Presiden Nayib Bukele mengumumkan negara ini telah membeli sekitar 1.391 Bitcoin secara keseluruhan. Jadi mereka masih megang, oke? Kalau mereka masih megang Bitcoin, teman-teman, wow, nggak ada alasan, bukan nggak ada alasan, maksudnya gini, kita nggak perlu worried lah ya, nggak perlu khawatir lah, nggak usah panik karena mereka saja masih memegang Bitcoin seperti ini dan mereka tetap menggunakannya teman-teman ya, menggunakannya mungkin dalam trade atau dalam apa, intinya Bitcoin ini masih mempunyai market dan masih mempunyai holder. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah panik ya, karena saya pernah panik sih di tahun 2017 kalau saya nggak salah, Bitcoin ke harga $10.000 pernah. Pokoknya 10.000 apa berapa itu, intinya harganya waktu itu 100 jutaan lah ya, di 2017 apa 2019. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini kenapa menguatkan saya mengatakan ini adalah politik teman-teman ya, karena kalau kita search. Oke, di sini banyak artikel teman-teman. Orang terkaya ketiga di Meksiko saja menyarankan beli Bitcoin dari sekarang. Ini tahun itu November 2 bulan kemarin teman-teman ya. Dia sudah menyarankan orang, ini investor teman-teman, investor dan orang terkaya juga di Meksiko, menyarankan untuk membeli Bitcoin. Elon Musk juga memberikan jejak pendapat di Twitter, memutuskan apakah dia harus menjual 20 miliar menjual 20 juta ya, 20 miliar di Tesla. Jadi gini, Elon Musk ini pernah mengatakan teman-teman ya, dia tidak menggunakan Bitcoin sebagai pembayaran di Tesla lagi waktu bulan Desember kemarin. Tetapi bukan berarti, dia juga mengatakan begitu ya, tetapi bukan berarti dia nggak ada Bitcoin, dia masih punya stok Bitcoin. Dan di sini teman-teman ya, ini berita terbaru semua, Bitcoin itu masih menjadi masih menjadi aset buat pemain-pemain besar ya, pemain-pemain besar kripto atau investor-investor dunia teman-teman ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi saya merasa sangat kuat ya mengatakan kalau ini sedang terjadi politik di Bitcoin. Jadi untuk teman-teman semua yang koinnya nyangkut menurut saya ya di hold aja dulu, daripada kalian cut loss, pasti rugi dong ya. Tiba-tiba kalian cut loss, tunggu 2 minggu kemudian harga normal, nah kita kan rugi. Nah, tapi ini menurut saya ya, karena saya lakukan seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak usah panik, karena apa? Semua projectnya kalian, semua token yang kalian pegang itu bukan turun, bukan karena bukan karena
produk kalian tidak bagus, atau project dari token kalian itu tidak bagus, atau koin kalian itu mau rug pull. Bukan, teman-teman ya. Penurunan ini terjadi asli politik dari cryptocurrency, teman-teman ya. Mereka goyang dari Bitcoin. Kalau mau merusak harga itu gampang. Kalau mau ngerusak harga itu goyang aja Bitcoin, pasti ngefek semuanya. Kira-kira seperti itu. Jadi pesan saya untuk semuanya, jangan panik, saya rasa ini masih politik. Oke, terima kasih dan selamat pagi buat kita semua. Sehat dan sukses selalu.